Kultivasi perkotaan. Realitas virtual. Aku. Mengapa kau? Kamu. Bagaimana kamu bisa identik denganku? Dia sudah mati. Terlihat persis sepertiku. Keberuntungan seperti naga. Takdir yang tak tertandingi. Hei, jangan kemari. Aku tidak melihat apa-apa. Aku sudah diracuni oleh racun yang kuat, dan hidupku singkat. Hari ini, aku akan menganugerahkan kultivasiku seumur hidup kepadamu untuk melanjutkan warisan sekti Xuanmenku. Mulai sekarang, kamu akan menjadi Xuanmen yang mulia langit. Jarum 9 naga Xuanmen dan teknik kultivasi Xuanmenku, semuanya tersembunyi di dalam cincin ini. Pemegang cincin ini, apa itu yang mulia langit? Ingat, jangan biarkan cincin ini jatuh ke tangan orang lain. Astaga, ini terlalu berbahaya. Aku tidak ingin menjadi yang mulia langit. Kekacauan apa ini? Bailu, putri sulung perusahaan Bai. Kenapa kamu menggunakan lampu jauh di tengah malam? Siapa ini sekarang? Susia, murid utama yang mulia langit Xuanmen. Dan Jat Tempur. Ini terlalu berlebihan. Tang Yu, Dewi Perang Pertama Daxia. Guru. Apa yang mereka lakukan? Hai, bukankah ini putri tertua kelompok kita, Bailu? Guru. Tuan. Nona Bai, kamu salah orang. Aku bukan tuanmu. Yang di dalam adalah tuanmu. Ada apa, Nona Bai? Guru, Anda baru saja mengajari kami pelajaran. Mengapa Anda lari di tengah jalan? Dan itu adalah... Guru, apakah Anda baik-baik saja? Kakak senior, guru tiada bandingnya di dunia. Jadi tentu saja tidak akan terjadi apa-apa padanya. Benar, Guru? Tidak. Aku tidak membunuh orang itu. Guru, aku mengerti, serahkan padaku. Guru, ketika Anda mengajar tadi, Anda berjanji kepada kami, Anda akan memberi saya pemeriksaan fisik. Hei, Nona Bai. Apa yang baru saja Guru katakan adalah untuk memberi kami 3 saudari pemeriksaan fisik. Guru, apakah yang dikatakan murid Anda benar? Benar. Kamu salah orang. Aku bukan tuanmu. Tuanmu, setelah memberiku ini barusan, menghilang. Guru, siapa yang tidak tahu cincin pasanganmu? Tidak pernah lepas dari sisimu. Berhentilah menggoda murid-muridmu. Saya pikir Guru hanya tidak ingin memberi kami pemeriksaan fisik. Baiklah, sekarang setelah kami bertiga sudah di sini, mari kita mulai. Ayo, Guru. Ayolah, Guru. Ayo, Guru. Guru. Guru, mengapa hidungmu berdarah? Apakah itu karena ki sejatimu di dalam dirimu akan meledak? Tidak. Aku sedikit pusing. Guru, Anda berjanji kepada saya untuk pergi ke kakak kelompok. Anda tidak akan menarik kembali janji Anda kan? Omong kosong apa ini? Pertama pemeriksaan, lalu menyelamatkan orang. Aku hanya seorang wiraniaga kecil. Aku sama sekali tak punya keterampilan medis. Adik junior Bai, jangan khawatir. Guru, dia tidak akan membuat lelucon seperti itu. Benar kan, Guru? Karena Guru sudah menyelesaikan masalahnya. Bisakah kita kembali sekarang? Ayo pergi, Guru. Guru, ayo pergi. Guru, ikutlah dengan saya. Kamu sama sekali tidak bisa pergi dengan iblis-iblis wanita ini. Aku merasa sedikit tidak enak badan. Bisakah aku istirahat sebentar? Jika Anda bisa, Anda bisa. Jika Anda tidak bisa, Anda tidak bisa. Apa artinya istirahat sebentar? Guru, upaya pembunuhan terhadapmu ini mungkin bukan kebetulan. Pembunuhan apa? Perutku hanya terasa tidak enak badan. Aku ingin pergi ke toilet dan istirahat sebentar. Jangan ikuti aku. Berhenti. Mobilku. Orang macam apa ini?
Sengit seperti serigala dan harimau. Pergi, cepat pergi. Guru, jangan pergi. Mengapa guru begitu aneh hari ini? Dia bahkan mengendarai skuter listrik kecil. Mungkinkah guru ingin menyamar sebagai orang biasa? Untuk menyelidiki kebenaran secara pribadi. Seharusnya aku tidak lari secepat itu tadi malam. 3 wanita cantik itu. Seharusnya aku menambahkan mereka di WeChat. Apa yang kamu pikirkan? Aku pria beristri. Gadis yang baru saja masuk ke kantor Ketua Li itu. Apakah dia sekretaris yang baru direkrut? Gadis itu terlalu cantik. Jika aku Ketua Li, aku ingin datang bekerja setiap hari. Pekerjaan apa? Siapa yang peduli pekerjaan? Kau di sini. Ayo, aku akan menunjukkan sesuatu yang menarik. Ayo, ayo pergi. Cepat, lihat ke sana. Istri. Suamimu, Jiang Chen. Li Housewife. Betapa beruntungnya dia. Zhao Qingqin. Bagaimana bisa pria itu seberuntung itu? Aku sudah menikah dengannya selama setahun. Sekalipun, aku tak pernah membiarkannya menyentuhku. Zhao Qingqin. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang membiarkanmu masuk? Keluar. Ketua Li. Pria ini datang tepat pada waktunya. Sangat cocok baginya untuk menandatangani perjanjian cerai. Kamu ingin menceraikanku. Dan kamu ingin aku pergi tanpa apa-apa. Apa kau mencoba memberontak? Ada apa dengan tubuhku? Aku sudah bersamamu selama lebih dari setahun. Untuk perceraian ini, aku ingin rumah kumuhmu. Itu tidak terlalu banyak kan? Rumah kumuh. Itu yang kudapatkan dari bekerja di siang hari. Dan mengantar makanan di malam hari. Ditabung sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Ketika Ketua Li kita memberi uang kepada pengemis. Selalu dalam ribuan atau puluhan ribu. Sepertinya, suamimu di sini tidak berniat menandatangani perjanjian ini. Jadi jika aku memanggil seseorang untuk mengurusnya, kau tidak akan merasa tidak enakan. Ketua Li, tolong bantu. Aku akan sangat senang. Bagaimana mungkin aku merasa tidak enak? Pria tidak berguna ini. Baiklah, penjaga. Pukul dia. Pukul dia sampai dia menandatangani perjanjian. Kalian melakukan itu berarti melanggar hukum. Hukum. Di perusahaan ini, perkataanku adalah hukum. Nyonya diam. Nah. Ibu. Permisi, Ketua Li. Kupikir kau sudah selesai bekerja. Aku datang untuk bersih-bersih. Ibu, kenapa ibu di sini? Ibu ingin mencari uang untuk membantumu melunasi hipotek. Jadi aku memohon pada Qingqin untuk mengenalkanku pada pekerjaan. Bekerja sebagai petugas kebersihan di sini. Setiap bulan, aku bisa menghasilkan 2.000 yuan. Jiang Chen, kau harus memperlakukan Qingqin dengan baik. Ibu, kita tidak melakukan ini lagi. Kembali saja, kalau begitu. Qingqin, kau di sini juga. Jadi, petugas kebersihan yang kau perkenalkan ini adalah Ibu Jiang Chen. Kau benar-benar terlalu baik pada mereka. Qingqin, apa ini? Ibu, ayo kita abaikan dia. Ayo pulang. Berhenti. Tanda tangani perjanjian cerai sebelum kau pergi. Cerai. Ada apa ini? Menantu yang begitu baik. Bagaimana bisa kau bercerai? Jujur saja padamu. Dengan kondisi keluargamu, kau masih ingin menikahiku. Putramu mengantar makanan selama sebulan. Dan bahkan tidak mampu membeli sepasang stokingku. Tidak bisakah kau menunjukkan sedikit ketegasan? Kau pasti telah memperlakukan Qingqin dengan buruk. Itulah sebabnya dia menceraikanmu. Oh tidak, bagaimana aku bisa hidup? Qingqin, jika Jiang Chen melakukan kesalahan, aku di sini untuk meminta maaf padamu atas namanya. Mari kita pulang dan membicarakannya jika ada sesuatu. Pulang. Aku sekarang adalah orangnya Ketua Li. Jika aku kembali, aku akan kembali bersama Ketua Li. Qingqin, kita adalah keluarga. Dasar wanita. Siapa yang keluarga denganmu? Zhao Qingqin, apakah kamu ingin mati? Kakak Li. Bajingan. Bagaimana tubuhku menjadi begitu kuat? Kau berani melawan. Kamu memukul ibuku dan mencoba mencuri istriku. Kenapa aku tidak bisa melawan? Kau sudah keterlaluan. Sepertinya, kau tidak ingin bekerja di grup Bai lagi. Grup Bai.
Grup Bai, bukan urusanmu. Aku kenal ketua Baimu. Kurasa Jiang Chen hanya bingung karena marah. Dia berani mengatakan apa saja. Benar, dan dia bahkan mengenal ketua Bai. Jika dia mengenal ketua Bai, kalau begitu aku suami ketua Bai. Orang macam apa ketua Bai itu? Pewaris grup. Calon kepala grup Bai. Bahkan seseorang di levelku. Hampir tidak bisa bertemu dengannya beberapa kali. Apalagi seseorang sepertimu. Bajingan. Guru, Karena ketua Bai mengakui aku sebagai tuannya yang mulia langit, maka aku akan menggunakan identitas ini untuk bersenang-senang dengan kalian semua. Bagaimana jika aku menelepon dan bisa membuatnya datang? Jika kau bisa membuat ketua Bai datang, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Baiklah, kamu yang bilang. jangan membuat masalah. Mari kita pulang cepat. Halo, Guru, kamu punya 5 menit. Datang ke kantor Li Housewife. Jiang Chen, kau cukup pandai berakting. Aku tahu persis apa yang bisa kau lakukan. Benar. Mungkin suamimu yang bodoh itu. Saat mengantar makanan. Bertemu tokoh penting. Ketua Li, kau nakal sekali. Dia bekerja di siang hari, mengantar makanan di malam hari. Bagaimana mungkin dia mengenal orang penting? Aku tidak punya waktu di sini. Membuangnya bersamamu. Penjaga, buang 2 sampah ini keluar. Kamu bahkan tidak bisa menunggu 5 menit, atau lebih tepatnya. Kamu tidak berani. Nak, sudah sampai seperti ini. Kenapa kau masih begitu keras kepala? Aku tidak berani. Di grup Bai. Perusahaan Bai. Tidak ada yang aku tidak berani lakukan. Sungguh sombong. Anda, seorang manajer belaka, benar-benar memiliki omongan besar seperti itu. Mana muda? Anda, mengapa Anda di sini? Ada apa? Apakah saya perlu melapor kepada Anda? Saya tidak berani, saya tidak berani. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ketua B ada di sini. Nak, kita sudah membuat kekacauan besar. Identitas ini cukup berguna. Guru, mengapa Anda memanggil saya ke sini? Ini adalah perjanjian perceraian. Mana muda? Pria ini yang menyebabkan keributan di perusahaan. Pagi-pagi ini membuatnya gelisah. Jangan khawatir, saya pasti akan menangani masalah ini dengan bersih dan tuntas. Aku menyebabkan masalah. Bagaimana Anda berencana menanganinya? Nona muda, tidak perlu sungkan. Buatlah si tidak berguna ini menandatangani perjanjian cerai dan pergi tanpa apa-apa. Dan kemudian buat dia membayar saya 1 juta atas kerugian masa muda. Itu tidak cukup. Patahkan anggota tubuh si tidak berguna ini. Bergol dengan pengemis. Dan hidup dengan mengemis setiap hari. Nona muda, bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Guru, Kamu, Li. Karena kamu memaksaku. Hari ini aku akan memberitahumu kekuatan yang mulia langit. Menurutku itu tidak apa-apa. Nona muda, apa yang baru saja Anda panggil dia? Dia adalah muridku. Tentu saja dia memanggilku guru. Tapi kamu membuatnya menghukumku, gurunya. Kau ingin dia mengkhianati gurunya dan menghancurkan keluarganya sendiri? Ketua Li, Mustahil. Zhou Qingqian, bukankah kau bilang suamimu itu pria tidak berguna? Nona Bai, apakah Anda salah? Dia hanya seorang pria yang bahkan tidak bisa mengumpulkan 10 yuan. Bagaimana mungkin dia bisa naik ke hubungan seperti milik Anda? Hebat. Naik, jangan sebutkan keluarga baik kami. Bahkan seluruh kota Jiang harus tunduk di hadapan guru saya. Anda benar-benar telah membuat kekacauan besar. Jiang Chen, tolong maafkan aku, Jiang Chen. Dia memaksaku melakukannya, hanya kau satu-satunya di hatiku. Kau wanita. Xiao Jian, tidak. Ketua Jian, kakek Jian. Wanita itu merayuku. Aku mohon padamu, tolong ampuni nyawaku. Jiang Chen. Mengampuni hidupmu. Jika aku tidak memiliki identitas ini, apakah kamu akan mengampuni hidupku? Pergi. Bagaimana kisah jati ini dipancarkan?
Slow Kinkin, mulai sekarang, kamu dan aku tidak ada hubungannya lagi satu sama lain. Seret mereka keluar. Mengenai bagaimana menghadapi mereka, Ketua Lee sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Saya tidak perlu mengulanginya, kan? Jiang Chen. Jiang Chen. Aku salah, Jiang Chen. Ibu, silakan kembali dan istirahat dulu. Guru, kapan Anda menikah? Xian, aku ketahuan. Yang ini, ceritanya panjang. Ini adalah Apa? hanya saja. Ya, saya mengerti. Ini adalah rahasia Xuanmen kami. Guru merasa tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Kamu tidak curiga aku penipu? Bagaimana mungkin Anda seorang penipu? Anda memiliki sekte Xuanmen dan ki sejati Xuanmen yang begitu mendalam. Bagaimana mungkin Anda seorang penipu? Jadi begitu. Ledakan energi tadi adalah ki sejati Xuanmen. Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Guru, Anda sebelumnya berjanji kepada murid Anda untuk membantu kakek dengan penyakitnya dan juga untuk memeriksa tubuh para murid. Aku tidak tahu pengobatan apapun. Ketua Bei, sejujurnya kepadamu. Sebenarnya, aku tidak. Sebenarnya, aku juga tahu satu atau dua hal. Gadis secantik itu menawarkan diri. Jika aku menolak, itu akan terlalu tidak manusiawi, bukan? Guru, Anda bahkan tidak mengatakan di mana Anda ingin memeriksa saya. Di sini, di sini. Haruskah kita mulai di sini? Di sini juga bukan tidak mungkin. Ini juga yang pertama kali bagi gurumu. Kalau begitu guru, pelan-pelan saja. Kalau begitu berbaliklah. Guru, teknik Anda, mengapa berbeda dari biasanya? Ayah. Apa? Kakek dalam masalah. Guru, mari kita bicarakan pemeriksaan nanti. Pertama, ikutlah dengan saya untuk menyelamatkan kakek. Pengobatan kami. Setelah menyelamatkan kakek, kita akan punya banyak waktu. Baik. Ya. The film was translated and narrated by M Media. Lulu, apa katamu? Guru saya adalah Yang Mulia Langit Xuanmen. Dia bisa menyembuhkan penyakit kakek. Orang ini hampir mati. Bagaimana aku bisa menyembuhkannya sekarang? Apa yang mulia langit Xuanmen? Bahkan jika dia mulai belajar kedokteran sejak dalam kandungan pada usianya, dia hanya akan menjadi pemula. Kurasa dia penipu. Keponakan, dokter itu masuk akal. Paman kira kau terlalu muda dan telah tertipu. Berani menipu di grup Bai. Bibi Bai. Penjaga, bawa dia pergi. Semuanya diam. Aku kenal nama Yang Mulia Langit sejak lama. Sekarang hanya kau yang bisa menyelamatkan ayahku. Selamatkan aku. Tidak mungkin. Aku harus mencari alasan untuk menunda mereka. Aku memang bisa menyelamatkannya. Hanya saja. Ini adalah 5 organ seng tubuh manusia dan 8 meridian luar biasa. Aku bisa melihat tembus benda sekarang. Ini karena gumpalan darah yang lepas, menyumbat pembuluh darah. Mengapa? Pikiranku telah mendapatkan lebih banyak lagi cara untuk menyembuhkan penyakit. Bagaimana kalau kita coba? Selama gumpalan darah di tubuhnya bisa kuhancurkan, dia akan keluar dari bahaya. Jarum. Aku puntur. Kau seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Kalian rendahan. Dokter gadungan. Selain memperburuk kondisi pasien,
Kalian sama sekali tidak berguna. Status Yang Mulia Langit mulia, dan dia tidak pernah mudah menunjukkan wajahnya. Lihatlah penampilan lusuh anak ini. Dia jelas seorang penipu. Apa yang kau lakukan, bajingan? Dia mati, mati. Sialan. Ini seharusnya tidak terjadi. Meskipun Tuan Tua Bai sakit kritis sebelumnya, setidaknya dia masih punya napas. The film was Tapi dengan translated satu jarumnya and itu. narrated by M Media. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Biarkan penipu ini. Aku puntur. Itu karena keluarga Pasin sendiri. Kalian yang memutuskan. Sekarang setelah terjadi kecelakaan, jangan berani-beraninya menyalahkan rumah sakit kami. Nah, beraninya kau membunuh orang tua itu. Aku akan mencincangmu dan memberimu makan anjing. Penjaga. Bawa anak ini pergi. Tunggu sebentar. Kau masih berani melanjutkan. Kau membiarkan bocah ini bertindak sembrono lagi. Pasien mungkin bahkan tidak memiliki perjalanan terakhir yang damai. Kau. Taman kedua. Guru pasti bisa menyelamatkan kakek. Menyelamatkannya. Apa kau benar-benar berpikir anak ini adalah dewa? Jantung orang tua itu sudah berhenti. Katakan padaku, bagaimana dia akan menyelamatkannya? Kakek, Apa yang terjadi? mungkinkah dia benar-benar Yang Mulia Langit? Hanya 2 jarum bisa membuat pasien kembali dari kematian. Ini benar-benar belum pernah terjadi. Mungkinkah pengobatan Tiongkok benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu? Omong kosong. Kurasa ini hanya Tuan Besar Bai. Ledakan energi terakhir sebelum kematian. Kau adalah... Ini adalah seseorang yang sudah lama kumohon. Sebelum akhirnya berhasil mengundang seorang ahli medis, Dr. Jia. Ini adalah ahli top kota Jing. Dr. Jia, Anda benar-benar berhasil mengundangnya. Apa yang baru saja kau katakan? Ledakan energi terakhir apa artinya itu? Ini berarti seseorang mengutak-atik jarum ini. Itulah sebab mata Tuan Besar berkedip sebelum meninggal. Sejauh yang kutahu, ada puluhan obat terlarang yang bisa mencapai efek ini. Lalu, apakah Tuan Besar masih bisa diselamatkan? Sudah kubilang anak ini penipu. Dia sama sekali tidak bisa mengobatinya. Awalnya ada secercah harapan, tapi sekarang semuanya hancur. Kultivasi Yang Mulia Langit sangat mendalam. Jadi dia tidak bisa bertindak gegabah. Kita harus mencari cara untuk membuatnya menggunakan jarum 9 naga Suanen. Siapa yang menyuruhnya menggunakan ini? Penipu inilah yang bersikeras memasukkannya. Tuan Tua sudah menderita gagal organ. Beberapa jarum ini pasti telah menusuk organ dalamnya. Dia melakukan pembunuhan seperti ini. Tuan Tua Bai tidak menderita kegagalan organ. Dia diracuni. 5 jarumku ini telah menyegel ki beracunnya. Jika salah satu jarum ini dicabut, dia akan mati. Omong kosong. Kau benar. Tuan Tua Bai memang menderita racun yang kuat. Namun, beberapa jarummu itu tidak bisa menyelamatkan Tuan Tua Bai. Jika kau ingin dia pulih sepenuhnya, kecuali Yang Mulia Langit dari gerbang mistik tiba di sini. Kalau tidak, bahkan aku hanya bisa memperpanjang hidupnya setengah tahun. Yang Mulia Langit. Mohon, Yang Mulia Langit, ulurkan tangan dan The selamatkan film dia. was translated and Kaulah narrated yang by memiliki M keterampilan Media. medis tak tertandingi. Yang Mulia Langit dari gerbang mistik. Ya Tuhan, sungguh, aku gagal mengenali seorang master hebat. Yang Mulia Langit ada di sini. Tuan Tua Bai selamat. Kami memohon Yang Mulia Langit untuk bertindak. Apakah kau benar-benar Yang Mulia Langit? Kalau begitu cepat selamatkan dia. Ya, hampir tidak ada waktu lagi. Tapi aku tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku memang bisa menyembuhkannya, hanya saja orang tua ini pasti tahu. Dokter Jia, apakah kamu punya ide? Menurutku, itu hanya biarkan dia mati. Apel. Sialan. Apa yang dilakukan orang tua bangka ini?
Yang Mulia Langit. Selanjutnya, giliranmu. Apa maksudmu giliranku? Kamu mencabut jarumnya. Kamu membunuhnya. Apa hubungannya itu denganku? Yang Mulia Langit, pada saat ini, jangan bercanda. Siapa yang tidak tahu, jarum 9 naga Xuanmen bisa membalikan langit dan bumi, dan menentukan hidup dan mati. Ngomong-ngomong, seseorang harus menghancurkan untuk membangun. Tuan Tua Bai menderita racun yang kuat, dan sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Hanya dengan membiarkannya, kehilangan semua vitalitas, benar-benar mati. Barulah itu bisa menunjukkan kekuatan tak terbatas dari jarum 9 naga Xuanmen, seni kebangkitan. Kemudian bisa menyelamatkan nyawa Tuan Tua Bai. Saat kau menyelamatkan nyawanya, akan menjadi kematianmu. Benar, Guru. Saya ingat. Anda memiliki teknik yang disebut 9 naga Xuanmen, yang bisa membalikan yin dan yang, dan membangkitkan orang mati. Semua yang kau katakan benar. Yang Mulia Langit Xuanmen bisa merebut nyawa dari tangan Yama, dan menghapus nama dari kitab hidup dan mati. Hari ini, mari kita saksikan keajaiban. Apakah aku sekuat itu? Mengapa aku tidak tahu tentang itu? Baru saja, aku bukan manusia. Berani mempertanyakan The kekuatan film was ilahimu, translated Yang Mulia Langit. and Tolong narrated jangan by merendahkan M. diri ke level kami. Mohon, dengan segala cara, selamatkan Tuan Tuaku. Keluarga baikku bersedia memberikan segalanya untuk membalas Yang Mulia Langit. Guru, Ini adalah masalah hidup dan mati. Mohon, Yang Mulia Langit, bertindaklah. Bertindaklah. Mohon, Yang Mulia Langit, bertindaklah. tolong. Yang Mulia Langit, bertindaklah. Mohon, Yang Mulia Langit, bertindaklah. Aku bukan Yang Mulia Langit. Apa katamu? Palsu. 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 Siapa bilang kau bukan Yang Mulia Langit? Jiangchan, Yang Mulia Langit, kamu hidup. Kalau begitu cepat bertindak. aku hanyalah seberkas sisa pikiran. Tidak bisa mengganggu dunia fana. Lalu mengapa kamu meninggalkanku? Kekacauan sebesar ini, aku tidak tahu apa-apa. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Saat ini, aku akan mewariskan teknik jarum 9 naga Xuanmen kepadamu. Teknik ini cukup satu jentikan jari, seluruh makhluk hidup terselamatkan, dan dengan jentikan lainnya bisa membalikan dunia fana. Sekarang, hidup dan mati semua orang di dunia. Semuanya ada dalam kendalimu. Terimalah tekniknya. Aku bukan Yang Mulia Langit. Lalu siapa sebenarnya Yang Mulia Langit? Jarum 9 naga Xuanmen. Teknik 9 jarum. Jarum pertama menenangkan jiwa. Jarum ketiga mengunci roh. Jarum kelima menghubungkan ke yang mendalam. Jarum ke-9 mengembalikan jiwa. Naga sejati muncul bersama. Menentukan hidup dan mati. Membalik yin dan yang. Monyet mencuri buah persik. Mati. Apa yang Anda lakukan? 9 naga muncul bersama. Adalah momen terlemahmu. Aku bahkan tidak bisa melukaimu. Siapa sebenarnya Anda? Anda jelas-jelas bukan datang untuk menolong siapapun. Menyelamatkan orang. Aku di sini untuk membunuhnya. Mengapa Anda membunuh guru saya? Karena dia menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia singgung. Siapa sebenarnya itu? Yang berulang kali menyerang Yang Mulia Langit. Aku membenci Yang Mulia Langit omong kosong. Karena dia sudah mengancam bahwa Siapa? Kejar. Astaga. Satu lagi mati. Identitas ini terlalu berbahaya. Kakek. Ayah, kau sudah bangun. Baru saja. Kau menyelamatkanku. Hai, Tuan Tua. Apa yang kamu lakukan? Terima kasih, Tabib Ilahi, karena telah menyelamatkan nyawaku. Bukan apa-apa. Orang tua ini bersedia memberikan Villa Istana Langit Puncak Awan kepada Yang Mulia Langit.
Tolong, kau harus menerimanya. Tuan Tua Bai. Sebenarnya, aku bukan. Aku tahu. Kau bukan seseorang yang mendambakan kesombongan. Hanya sebuah villa. Sulit menarik perhatianmu. Sekarang, aku akan memberikan 10 miliar tunai. Aku tidak akan. Ditambah 100 miliar dalam bentuk saham. Ini bukan tentang uang. Dan juga ticuku. Bailu akan dijodohkan denganmu. Dan kau akan menikah malam ini. Kakek, Ini bukan tidak mungkin. guru. Saya sekarang punya banyak waktu. Jam berapa? Tentu saja, itu. Untuk membantu murid Anda memeriksa tubuh saya. Tuan ini bukan orang seperti itu. Semua tidak berguna. Saya hanya bisa pergi sendiri. Halo, Guru, selamatkan saya. ada apa denganmu? Hei, tunggu. Kakak senior tidak akan menelepon tanpa alasan. Pasti ada sesuatu. Bagaimana kalau Anda pergi ke sana dulu? Kita punya banyak waktu di masa depan. Baiklah, masih banyak lagi. Tapi Park. Profesor Si, ya Tuhan, kau sudah tiba. Kalian orang bangsa Hu memiliki pepatah kuno yang berbunyi dalam sastra, tidak ada yang pertama. Dalam seni bela diri, tidak ada yang kedua. Kal, Saya hanya ingin melihat siapa yang begitu sombong Scarlet, sampai mengklaim kekuasaan di bidang medis. Kedua orang ini adalah Tuan Park adalah tabib nasional Korea Selatan yang ketenarannya menggema di seluruh dunia, terutama teknik jarum terbangnya. Terkenal di luar negeri, telah menyelamatkan banyak tokoh penting. Dan Nona Scarlet adalah otoritas yang lebih besar dalam kedokteran modern. Washington bisa hidup sampai 300 tahun. Itu semua berkat dia. kalian berdua. Kalian tidak di sini untuk Yang Mulia Langit juga kan? Tentu saja kami di sini untuknya. Saya ingin melihat siapa orang ini yang berani mengklaim sebagai yang terbaik di dunia medis. Namun, dia hanyalah seorang penipu yang mencari ketenaran dan reputasi. Dia bahkan belum The tiba. film was translated Mungkinkah dia and takut datang? narrated by M. Media. jika langit tidak melahirkanku, Jiangsen, jalur medis akan seperti malam abadi. Yang Mulia Langit Xuanmen tiba. Apa yang kau lakukan di sini? Aku. Tentu saja, aku di sini atas undangan. Diundang. Siapa yang akan mengundang orang sepertimu, seorang pengantar barang, untuk menghadiri acara sebesar ini? Saya mengerti sekarang. Kamu hanya tidak ingin menceraikanku. Jetty, itulah mengapa kamu tanpa malu-malu mengejarku ke sini. Betapa tercela. Berpikirlah jernih. Dan segera keluar dari sini. Jika aku pergi, aku takut semua yang hadir tidak akan setuju. Jadi, menurutmu, semua selebriti di sini, semuanya ada di sini untukmu. Tentu saja, Apa kau pikir? Kau adalah Yang Mulia Langit Xuanmen. tepat sekali. Aku adalah Yang Mulia Langit Xuanmen. Orang ini adalah Yang Mulia Langit Xuanmen. Mengapa dia begitu muda? Jangan dengarkan omong kosongnya, kalian berdua. Dia hanya mantan suamiku yang tidak berguna. Benar sekali. Beberapa hari yang lalu, aku bahkan melihatnya dengan Nona Bailu bermain semacam cosplay. Dia berperan sebagai anjing peliharaan. Nona Bailu. Saya mengerti. Aku mencampakkanmu. Nona Bailu juga bosan denganmu. Dan kamu kesal. Jadi kamu datang ke sini untuk membuat masalah kan? Kamu. Sialannya. Sepertinya kalian berdua tidak belajar dari pelajaran terakhir kali. Apakah itu benar? Kau akan tahu jika kau mencoba. Saat tiba, kalian melempar senjata tersembunyi kepadaku. Apa kalian benar-benar berpikir aku terbuat dari adonan?
mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu. Ini hukuman ringan sebagai peringatan. Tidak mungkin. Keahlian medis Korea Selatanku. Aku pun tur medis Han terbaik di dunia. Bagaimana bisa begitu mudah dikalahkan? Jarum terbang berasal dari seni medis kunoku. Bagaimana bisa denganmu? Namanya berubah. Dan kau pikir tidak ada yang akan mengenalinya. Tepat sekali. Mencuri teknik kami. Dan bahkan menyebutnya seni nasional. Betapa tidak tahu malunya. Park Guk-chan. Dia benar-benar, dia menyerah. Dan itu di bidang yang paling dia kuasai. Dia adalah seorang master medis kelas dunia. Tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Sialan. Aku bahkan belum menggunakan kekuatan penuhku. Kau sudah mengaku kalah. Aku masih lebih suka dirimu yang tadi. Begitu tidak terkendali dan liar. Sialan. Kau nenek tua. Kau tidak punya etika bela diri. Beraninya kau menyergapku. Untungnya, aku menghindar dengan cepat. Segala cara sah dalam perang. Siapa yang menyuruhmu untuk? Sialan. Kamu juga tidak punya etika bela diri. Sujudmu ini, aku terima. Anggap saja itu sujud di hadapan Yang Mulia Langit. Siapa lagi ingin datang dan mencoba lagi? Gerakan yang sangat kuat. Apakah Anda benar-benar Yang Mulia Langit Suwanman? Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Kita juga harus dengan benar menjalani hidup kita, bukan begitu? Ya. Zhao Qinqin, mengingat hubungan kita di masa lalu, aku tidak akan berurusan denganmu hari ini. Sekarang keluarlah, di depan ibuku. Sujud 300 kali dengan keras, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, seumur hidup ini. Jangan pernah berpikir untuk bicara. Rasakan itu. Aku sudah tiba seperti yang dijanjikan. Tuan mudamu, bukankah dia juga seharusnya keluar dan temui orang-orang? Jika kamu belum memberikan hadiah, bagaimana tuan rumah bisa menemui mereka? Sebagai Yang Mulia Langit Xuanman, sekarang muridmu akan menikah. Namun kau bahkan belum menyiapkan sedikit pun mahar. Tidak siap. Jika berita ini tersebar, bukankah itu akan menjadi lelukon? Kau, grup bayi yang terhormat, menikahkan putri sulung keluargamu. Menikahkan satu dengan Saibatsu kecil Jepang. Menurutku, kau adalah lelucon terbesar. Jepang kecil itu, ratusan tahun yang lalu, hanyalah sebuah negara kecil yang bergantung. Diwajibkan membayar upeti setiap tahun, dan bersujud setiap tahun. Sekarang kau telah melupakan leluhurmu, menyanjung mereka, menjilat mereka, dan bersikap rendah diri demi mereka. Ini benar-benar tidak tahu malu, dan sangat memalukan. Reputasi leluhurmu telah sepenuhnya dipermalukan olehmu. Kau bicara omong kosong. Lucunya, anak kecil ini benar-benar menggemaskan. Jiangchan. Jepangku, tanah yang bermartabat dan beretika. Dia tak mungkin turun ke derajat tikus sepertimu. Dan repot-repot denganmu. Jika aku tidak salah, dia adalah milik grup Yamamoto, satu-satunya pewaris. Yamamoto itu adalah salah satu dari 10 teratas di dunia, perusahaan besar di seluruh timur. Tidak ada yang bisa menekan entitas sebesar itu. Tuan muda, Tuan Yamamoto, sebagai Tuan Bailu, dia bahkan tidak menyiapkan hadiah ucapan selamat. Menurutku, dia hanya di sini untuk membuat masalah. Siapa bilang aku tidak menyiapkan hadiah ucapan selamat? Hanya saja hadiah ini. Kau tidak akan berani menerimanya. Bajingan. Aku tidak akan berani menerima. Di bawah langit ini, tidak ada yang aku. Sesuatu yang tidak berani kau ambil. Kalau begitu, kau lebih baik menerimanya dengan teguh. Persembahkan hadiah pernikahan. Yang Mulia Langit Xuanyan mengirimkan pengantin pria, 10 bangunan, miliaran kekayaan, 10.000 liang emas. Benar-benar layak untuk Yang Mulia Langit Xuanman. Cakupannya benar-benar luar biasa. Aku merebut wanitamu. Bukan hanya kau tidak membuat keributan, kau bahkan menyiapkan hadiah murah hati ini untukku. Ini benar-benar luar biasa. Bukankah ini karena prestis Tuan Muda Yamamoto dikenal luas? Hadiah pernikahan ini hanya biasa-biasa saja. Apa yang tidak berani aku terima? Jika kau punya nyali, kalau begitu, datang dan ambil sendiri. Anggap dirimu waras. Nah, kalau begitu aku akan, atas nama Tuan Muda, mengambil hadiahnya.
Kau belum memenuhi syarat untuk itu. Untuk menerima mahar suanmenku, biarkan pengantin pria datang sendiri. Kualifikasi. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalau begitu, sebagai anggota keluarga mempelai wanita, apakah aku cukup berkualitas? Mengkhianati kerabat saudaramu, mengabaikan ikatan keluarga, kau juga The tidak film was pantas. translated and narrated by M. Media. Bajingan. Aku ingin melihat sendiri hadiah pernikahan yang kau siapkan. Apa sebenarnya yang begitu berbeda tentang itu? Uang neraka. Patung kertas. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau secara paksa menikahi murid suanmenku, mencelakai anggota keluarga muridku. Pernahkah kau mempertimbangkan suanmenku sama sekali? Bajingan. Apa kau mencari masalah? Tuan muda. Bajingan. Jika tuan muda kehilangan sehelai rambut pun, kau akan menghadapi penargetan nasional. Tunggu. Kau bocah. Kau berani menyentuhku. Aku sudah berubah pikiran sekarang. Bukan hanya aku ingin kau memberikan wanitamu kepadaku. Aku juga ingin kau secara pribadi memakaikannya padanya. Ini. Kau ingin aku membawa pengantin wanita kemari, bukan tidak mungkin. Namun, kau harus mengikuti aturanku. Aturan. Kau pikir kau siapa? Berani membuat tuan muda Yamamoto mengikuti aturan. Tunggu sebentar. Baiklah, katakan padaku aturanmu. Untuk pernikahanku, itu harus sesuai dengan aturanku. Pernikahan yang resmi dan pantas, 3 surat dan 6 ritus, menyambut pengantin wanita dengan kursi tandu. Apel. Tuan muda, ini semua tidak mengikat secara hukum. Hanya kesepakatan lisan. Jika kau bosan dengannya, pelacur ini, dengan 1 tendangan, tendang saja dia. Itu saja. Itu benar-benar luar biasa. Kami akan mengikuti aturanmu. Penyatuan 2 marga membutuhkan akta nikah sebagai bukti. Keluarkan akta nikahnya. Sertifikat pernikahan. Apa-apaan ini? Kau hanya perlu di atasnya, menandatangani dan membubuhkan capmu, dan kau akan bersama istrimu. Sampai maut memisahkan kalian. Ada tiang bodoh. Bertele-tele dan mengose. Berpanjang-panjang. Sertifikat pernikahan. Sekarang kau bisa membawa mempelai wanita kemari kan? Apa terburu-buru? Sebelum menyambut pengantin wanita, serahkan dulu kontrak pernikahanmu. Secari kertas. Bajingan. Apa ini? Jepang kecil. Seperti yang diharapkan, kau tidak mengerti aksara Tionghoa ayahmu. Kalau begitu, aku akan bertindak sebagai tuan dan ayahmu, dan membacakan teksnya untukmu. Berlutut dan dengarkan. Apa kedudukanmu? Kau pikir kau layak membuat tuan muda Yamamoto berlutut? Tapi kau baru saja berjanji padaku untuk mengikuti aturanku. Apa? Apa kau ingin melanggar perjanjian sekarang? Baiklah. Aku akan memuaskanmu. Tuan muda. Aku akan mengikuti aturanmu. Aku ingin melihat. Yang mulia, apa yang sebenarnya kau rencanakan? 1 kontrak pernikahan diserahkan kepada pengadilan surgawi dan disampaikan kepada dunia bawah. Langit dan bumi sebagai saksi, matahari dan bulan sebagai satu hati. Jika kau mengkhianati wanita cantik ini, itu menipu langit, dan kau akan binasa, tubuh dan jiwa. Sambut pengantin wanita. Kursi tandu sudah siap. Sudah kubilang sejak lama, dia sudah menyiapkan untuk mengkhianati negaranya demi kemuliaan. Berpura-pura di sini. Hei, aku bilang, kontrak pernikahan sudah dibacakan.
Mempelai wanita sudah diundang. Sudah waktunya bagi mempelai wanita untuk mengenakan kalung anjingkan. Apa kau yakin? Kau ingin memakaikan benda ini padanya? Tuan Yamamoto sudah memberimu muka. Jangan tidak tahu berterima kasih. Aku harap kau tidak menyesali keputusanmu. Yang Mulia Langit Xuanmen jenis apa? Membual begitu banyak. Pada akhirnya, bukankah dia hanya seorang pengecut tak bertulang? Kekecewaan yang mendalam, sangat mengecewakan. Jika aku tahu lebih awal bahwa Yang Mulia Langit Xuanmen adalah orang tak berguna yang tak bertulang, aku tidak akan pernah menyewa pesawat ke kota Jian untuk perjamuan. Di antara kalian, ada pepatah lama yang mengatakan, dia yang memahami zaman adalah pahlawan. Menurutku Yang Mulia Langit ini memang pahlawan yang langka. Pengantin wanita telah tiba. Pengantin pria, saatnya mengangkat tirai tandu. Mainkan musiknya. Persekutuan pernikahan. Yang hidup, minggirlah. Ini musik pemakaman. Ini musik yang dimainkan untuk orang mati. Ya. Kontrak pernikahan, musik pemakaman, mahar kertas. Ini adalah melakukan pernikahan hantu dengan orang mati. Jika Yang Mulia Langit benar-benar bermaksud menikahkan muridnya dengan musik pemakaman dan patung kertas, ini terlalu tidak menguntungkan. Membuat pertunjukan sebesar itu. Bukankah itu hanya untuk mencari muka dengan Tuan Yamamoto? Demi kemuliaan dan kekayaan, kau benar-benar The tak film tahu was malu. translated Pengantin and pria. narrated by Ayo. Media. Bajingan. Tuan muda. Apa-apaan ini? Kau benar. Dia memang benda hantu. 8 karakter telah ditetapkan. Pernikahan hantu telah selesai. Mulai hari ini dan seterusnya, kau dan dia akan selamanya bersatu dalam hati. Tidak akan pernah berpisah. Apa kau puas dengan hadiah besar ini? Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Ketakutan berlebihan. Menyebabkan henti jantung. CPR harus segera dilakukan. Defibrilator. Apakah ada defibrilator di sini? Sialan. Orang Jepang ini sangat mudah takut. Kalian semua. Sebaiknya kalian selamatkan Tuan Muda Yamamoto. Kalau tidak, semua yang hadir, setiap orang dari kalian, harus dikuburkan bersamanya. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Meskipun pengaruhmu besar, kau tidak bisa bersikap tidak masuk akal. Alasan: satu-satunya pewaris konsorsium Yamamoto, jika dia meninggal di sini, apa kau pikir dia akan berunding dengan kita? Oi benar, bukankah dia Yang Mulia Langit Xuanmen? Dia bisa memutus Yin dan Yang, membalikan hidup dan mati. Cepat, suruh dia menyelamatkannya. Memutuskan hidup dan mati. Membalik Yin dan Yang. Sejak zaman kuno, komunitas medis, tidak ada yang pernah berani mengucapkan sesumbar seperti itu. Semuanya, jangan buang waktu. Cepat, selamatkan dia. Penyakit iblis. Aku tidak akan mengobatinya. Aku sudah memberitahumu Yang Mulia Langit. Hanyalah sebuah fasad. Keterampilan medismu semuanya dicuri dari negara tongkat Korea Selatan. Tuan Park, tolong. Selamatkan Tuan mudaku. Jika kau bisa menyelamatkannya, hadiah konsorsium Yamamoto pasti akan memuaskanmu. Bagus. Hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan. Apa itu pengobatan timur yang sejati dan otentik? Pengobatan timur. Tolong. Jarum surgawi medis Han bisa menyembuhkan semua penyakit. Bangun. Dia sudah bangun. Dia benar-benar sudah bangun. Tuan Park Guchan, keterampilan medismu benar-benar luar biasa. Hanya dengan satu jarum, efeknya langsung terasa. Kau hanya mencuri pengetahuan dangkal aku pun tur dariku. Mengubah namanya. Dan benar-benar berpikir aku tidak akan mengenalinya. Jadi, kalian mengaku sebagai orang-orang yang saat sakit hanya minum air jimat. Dalam The pengobatan, film was cuma menggunakan alat. translated and narrated
narrated by M. Apakah Media. kalian bahkan layak bagi Korea Selatan kami yang mulia? Kalian gagal mencuri dan mempelajarinya. Jadi, kau pikir obatmu? Mengapa disebut Hanbang? Karena asal mula pengobatan Hanbang adalah bangsahu kami. Pengobatan tradisional bangsahu, sial. Apa katamu? Tapi Park, ada apa ini? Nadi kacau. Tidak. Aku perlu menusukkan jarum lagi. Tuan muda, tidak mungkin. Jarum surgawiku tidak mungkin bermasalah. Aku tahu. Itu dia. Pasti. Dia di balik ini. Bajingan. Apa kau pikir semua orang di sini adalah orang bodoh? Dia sangat jauh dari kita. Mungkinkah dia bertindak dari jarak jauh? Keterampilanmu sendiri kurang, namun kau berani pamer di sini berkat dua jarumnya, gurumu. Sekarang, tidak akan hidup lebih dari setengah jam. Dalam setengah jam lagi, aku juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Omong kosong. Sudah ku bilang. Pengobatan tradisional bangsahu itu sampah. Jika dua jarum tidak berguna, bisa menyembuhkan penyakit. Lalu bagaimana bisa pengobatan barat kita? Mungkin mendominasi dunia. Kalau begitu, kau, biar kulihat kekuatan ilahi dari pengobatan baratmu. Ini adalah pencapaian penelitian terbaru. Anda bisa memahaminya sebagai serum yang ditingkatkan. Ini tidak hanya bisa mengobati 90% penyakit, tetapi juga memungkinkan orang untuk hidup sampai 300 tahun. Obat ini bisa memberikan umur panjang. Penelitian Profesor Scarlett mungkin cukup untuk memenangkan hadiah Nobel tahun ini. Hadiah Nobel. Ini adalah penghargaan tertinggi di dunia dalam semua bidang. Sepertinya Profesor Scarlett benar-benar memiliki kedalaman tersembunyi. Meskipun aku tidak tahu bahan-bahan ramuannya, aku tahu bahwa tubuhnya saat ini sama sekali tidak bisa menahannya. Jangan kira hanya karena kamu tahu sedikit obat tradisional yang tidak berguna, kamu berhak untuk mengomentari otoritas pengobatan barat di sini. Tuan muda. Tuan muda. Berikan aku air. Aku akan mengambilnya. Bukankah kamu bilang, tubuh tuan mudaku tidak bisa menahannya? Lihat, tubuh tuan mudaku tidak hanya bisa menahannya. Di bawah perawatan Dr. Scarlett, dia berhasil bangun. Air. Ini airnya. Park Guk-cheng. Jarum tadi secara paksa mengaktifkan jantung, mengganggu 5 elemen. Jarum Scarlet telah semakin meningkatkan beban organ dalam. Sekarang, bahkan jika dia minum secangkir air dingin, juga akan merenggut nyawanya. Tidak tahu malu. Organ dalamnya baik-baik saja. Saya mengerti. Anda hanya ingin mendiskreditkan pengobatan barat kami. Tepat sekali. Sudah sampai pada titik ini, dan kamu masih di sini menyebarkan rumor yang menyesatkan. Izinkan aku memberitahumu. Setelah tuan mudaku pulih, aku secara pribadi akan mengirimmu untuk bertemu Yama. The film was Tuan muda, translated tuan muda. and narrated by M. Media. Tuan muda. Ada apa ini? Kenapa dia memuntahkan darah? Ini seharusnya tidak terjadi. Suntikan saya telah melalui puluhan ribu uji coba pada manusia. Bagaimana mungkin ada masalah? Ini tidak ilmiah. Tuan muda. Astaga. Ini benar-benar seperti yang dikatakan Yang Mulia Langit ini. Benar-benar akurat. Sepertinya, Yang Mulia Langit Xuanman, Maman, sesuai dengan reputasinya. Yang Mulia Langit, tolong gunakan jarum 9 naga Xuanman lagi. Aku memang bisa menyelamatkannya. Tapi, apakah begini caramu memohon bantuan? Selama kamu bisa menyelamatkan tuan mudaku, aku bisa menjamin bahwa
Semua yang terjadi sebelum hari ini akan sepenuhnya dihapus. Dia menghina Xuanmenku dan menindas bangsa hukum. Bagaimana bisa hanya dihapus? Cukup untuk menyelesaikan ini. Para pengkhianat dari keluarga muridmu ini, kamu bisa menangani mereka semua. Apakah itu tidak cukup? Kau pikir kau siapa? Hak apa yang kau miliki untuk memutuskan bagi Tuan Muda Yamamoto? Jam berapa sekarang? Tidak bisakah kamu melihat dengan jelas? Jika kamu ingin menyelamatkan Tuan Muda, maka cepatlah berlutut. Apakah kalian berdua bermaksud bahwa tidak ada di antara kalian yang bisa melakukannya? Dia juga tidak bisa. Dan dia juga tidak bisa. Sepertinya masih harus aku, Yang Mulia Langit Xuanmen. Mohon, Yang Mulia Langit, bertindaklah. Yang Mulia Langit, silakan bertindak. Yang Mulia Langit, silakan bertindak. Kalian semua, apakah kalian benar-benar akan membiarkan ini aksi palsu? Siapa kamu? Apa maksudmu? Dengan mengatakan itu, kau bilang dia palsu. Apa kau punya bukti? Karena akulah Yang Mulia Langit Xuanmen yang asli. Apa kau tahu acara macam apa ini? Kurasa kau bosan hidup. Yang Mulia Langit ada di sini. Beraninya kamu bertindak sembarangan di sini. Kau baru saja mengatakan siapa yang palsu. Yang ku bicarakan tentu saja adalah dia. Kau berani bilang dia palsu? Betapa lancangnya. Apa yang baru saja dia gunakan jelas merupakan teknik akupuntur Xuanmen yang otentik. Tepat sekali. Jarum terbang Xuanmen itu bukan sesuatu yang sembarang orang bisa lakukan. Apa kau tahu bahwa menyamar sebagai Yang Mulia Langit adalah kejahatan yang bisa dihukum mati? Dari mana datangnya orang gila ini? Mengoceh omong kosong di sini. Penjaga, pukuli dia sampai mati dengan tongkat. Lalu usir dia. Jangan menunda Yang Mulia Langit untuk mengobati penyakit Tuan Yamamoto-ku. Kau menginginkan nyawaku. Kalian semua orang bodoh yang buta dan tidak tahu apa-apa, yang sembarangan mengakui Yang Mulia Langit pantas mati. Seharusnya kau. Bagaimana dia juga bisa tahu teknik akupuntur ini? Kamu benar-benar berani di depan Yang Mulia Langit untuk bertindak mengabaikan hukum. Kamu harus dihukum dengan irisan lambat dan dicabik-cabik oleh 5 kuda. Dia hanya penipu. Aku bertindak di depannya. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Tunggu, apa yang baru saja kau gunakan juga merupakan teknik akupuntur Xuanmen. Itu benar. Tuan kedua bayi masih memiliki wawasan yang bagus. Dia hanya penipu. Dan aku yang asli. Yang Mulia Langit Xuanmen. Orang ini juga tahu jarum terbang. Sepertinya dia tidak mudah dihadapi. Aku harus mengulur waktu sampai bala bantuan Bailu tiba. Kau pikir hanya dengan sembarangan melempar beberapa jarum, kau adalah Yang Mulia Langit Xuanmen? Kau bilang aku bukan Yang Mulia Langit Xuanmen. Kalau begitu, apakah kau punya bukti? Apakah kau tahu konsekuensi menyinggung seorang Yang Mulia Langit? Apa itu? Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Kau benar-benar harus ingat penampilanmu saat ini. Kau sebaiknya tunjukkan bukti. Kalau tidak, harga yang kau bayar tidak akan sanggup kau tanggung. Segel langit mendalam. Segel langit mendalam. Ya ampun. Ini adalah yang legendaris. Segel langit mendalam Xuanmen. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah ditunjukkan kepada orang lain. Artefak suci. Benar sekali. Segel langit mendalam ini hanya Yang Mulia Langit berturut-turut yang bisa memilikinya. Melihat segel sama dengan melihat ketua sekte. Sekarang segel ada di tanganku. Kau katakan padaku, siapa dia? Dan aku. Siapa aku? Kamu palsu. Semuanya, bergabunglah denganku untuk membungkuk kepada yang asli, Yang Mulia Langit Xuanmen. Mengapa masih ada benda rusak ini? Bailu dan Yang Mulia Langit tidak pernah memberitahuku tentang itu. Bailu, bukankah kau bilang akan melindungiku? Di mana kau? Dia bukan Yang Mulia Langit Xuanmen. Dia, tapi dia jelas melihat
masalah Tuan Muda Yamamoto. Tuan Muda Yamamoto, dalam keadaan setengah mati ini, aku yakin The semua film yang was hadir translated and bisa dengan narrated mudah by melihat M Media. di mana letak masalahnya kan. Ini tidak mungkin kan? Dia hanya seorang yang bahkan tidak punya izin medis. Orang tak berguna, berani menyamar sebagai Yang Mulia Langit. Xuanmen adalah jalan medis terkemuka di dunia. Jika aku tidak punya izin medis, lalu siapa yang pantas memilikinya? Nah, teruslah beraktif. Teruslah berpura-pura di sini. Sudah lama tidak bertindak. Jadi kamu seorang penipu. Tidak peduli. Tidak perlu repot. Dengan orang picik seperti itu, aku, Yang Mulia Langit Xuanmen, bisa membalik yin dan yang, dan menentukan hidup dan mati. Hari ini, aku akan menunjukkan kepada kalian semua teknik akupuntur Xuanmen yang sebenarnya. Memfitnah Yang Mulia Langit. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Apa? Murid utama Xuanmen, Yuxia, menyapa guru. Zuxia, apa yang kau lakukan? Apa kau juga disuap oleh mereka? Semuanya, saya adalah murid utama Xuanmen, Yuxia. Saya pribadi menyaksikan pengkhianat ini dari aula besar Xuanmen saya, mencuri segel langit mendalam, dan melacak mereka ke sini, semata-mata untuk menegakkan aturan sekte kami. Bagaimana kau membuktikan bahwa apa yang kau katakan itu benar? Sejauh yang saya tahu, pada diri pengkhianat ini, pasti ada yang tersembunyi, sesuatu yang bisa mengaktifkan segel langit mendalam. Semuanya, silakan lihat. Apa ini? Ini adalah darah Yang Mulia Langit. Pengkhianat ini pasti telah menggunakan benda ini untuk menipu kalian semua. Kau bilang itu darah Yang Mulia Langit dan memang begitu. Bagaimana kau membuktikannya? Ini. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mungkinkah yang baru saja dia bunuh itu palsu? Orang ini benar-benar Yang Mulia Langit sudah berakhir. Baru saja kita menyinggung Yang Mulia Langit yang asli. Sekarang kita pasti mati. Buta dalam penilaian dan menjebak Yang Mulia Langit. Mengapa kau tidak cepat berlutut dan mengakui dosamu? Bajingan. Baiklah, karena kau bisa membuktikan dia palsu. Lalu bagaimana kamu membuktikan dia asli? Apa susahnya itu? Satu kali uji coba akan membuktikannya. Guru, biarkan saja mereka membuka mata mereka. Kakak senior, apa yang kau lakukan? Adik seperguruan, tindakan sekte Xuanmen kami selalu tidak tercela karena mereka meragukan identitas guru. Kita harus membuat klarifikasi yang tidak tercela. Xia, apakah kau mempertanyakan Yang Mulia ini? Murid ini tidak berani. The film was Dia tidak berani. translated and Aku narrated berani. by M Media. Hari ini adalah konsorsium Yamamoto. Hari perayaan besar. Tiba-tiba dirusak oleh beberapa dari kalian. Terlebih lagi, semua yang hadir sekarang. Tokoh terkemuka dari keluarga berpengaruh. Tanpa penjelasan. Aku tidak akan membiarkan masalah ini selesai. Konyol, sekolah Xuanmenku perlu memberimu penjelasan apa? Adik seperguruan, Anda tidak bisa mengatakan itu. Upacara pengukuhan penguasa negara sudah dekat. Jika masalah ini sampai ke telinga penguasa negara dan digunakan oleh individu yang berniat buruk untuk klaim sekte Xuanmen, kita menjilat atasan dan menindas bawahan, dan menindas orang lain dengan kekuasaan. Itu mungkin merusak reputasi sekte Xuanmen kita dan menyebabkan kehancuran total. Tepat sekali, penguasa negara beberapa tahun terakhir ini cukup waspada terhadap sekte Xuanmen kami. Masalah ini tidak boleh dianggap enteng. Kalau begitu, apakah Kakak Tang bermaksud bahwa guru juga perlu menjalani tes darah? Guru itu asli, jadi apa salahnya dengan tes? Adik seperguruan Balu, tetapi Anda terus membuat segala macam alasan. Apa niat Anda? Kau, kedua kakak seperguruan kita telah setuju, apakah Anda masih akan keberatan? Semuanya, hari ini, awalnya adalah hari pernikahan Ichiro Yamamoto. Tak disangka, pemandangan seperti ini telah meletus, seperti lakon Raja Kera asli dan palsu. Jika itu orang lain, itu tidak akan terlalu penting. Namun, masalah ini menyangkut Yang Mulia Langit Xuanmen. Aku kira semua yang hadir tidak akan setuju untuk membiarkan Yang Mulia Langit yang terhormat dari negaramu mengalami lelukan seperti itu. Benar sekali. Yang Mulia Langit yang mulia. Ada apa? Semuanya harus diungkapkan.
agar semua orang bisa melihat dengan jelas. Tepat sekali. Terlebih lagi, teman-teman dari berbagai negara berkumpul di sini hari ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengolok-olok kita. Guru, jika Anda tidak bisa membuat mereka diam, dan masalah ini sampai ke penguasa negara, itu mungkin kejahatan menipu penguasa. Mohon Yang Mulia Langit verifikasi identitas asli mereka. Benar. Mohon verifikasi identitas mereka, Yang Mulia. Mohon, Yang Mulia Langit. Verifikasi identitas asli Anda. Kami meminta Yang Mulia Langit untuk memverifikasi identitas asli mereka. Mohon, Yang Mulia Langit. Verifikasi identitas asli Anda. Mohon, Yang Mulia Langit, verifikasi identitas asli Anda. Mohon, Guru, verifikasi identitas asli Anda. Sialan, bagaimana bisa hal-hal berkembang menjadi seperti ini? Melihat keadaannya, kita hanya bisa berharap bahwa segel langit mendalam ini mengenali kultivasi Yang Mulia Langit, dan bukan garis keturunan Yang Mulia Langit. Jika tidak ada, dia tidak ada. The film was translated and narrated by M Media. Jadi begitu. Seperti yang diharapkan, tidak ada reaksi. Jadi kau benar-benar penipu. Baiklah. Kau memang mempermainkan kami di sini. Anda sungguh bukan guru. Kalian para murid, bahkan tidak bisa membedakan apakah guru kalian sendiri adalah penipu. Ini benar-benar sangat konyol. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Menurutku, mereka sebenarnya mengincar fondasi Xuanmen, merencanakan sesuatu terhadap Xuanmen, dan warisan ribuan tahun, harta dan kekayaan itu. Mereka bersekongkol membunuh Yang Mulia Langit. Menemukan orang tak berguna untuk menirunya di sini, dan dengan demikian, menyamarkan yang palsu sebagai yang asli. Yang Mulia Langit Xuanmen yang terhormat kini telah meninggal di tangan murid-muridnya sendiri. Sungguh lelucon. Ya Tuhan. Aku pikir aku bisa bersaing dengan Yang Mulia Langit kalian dan bertanding. Sepertinya ini hanyalah tidak layak disebut. Kalian badut. Kalian benar-benar telah mempermalukan bangsahu kita. Tuan muda, tolong ambil alih situasi ini. Tidak. Aku pikir Yang Mulia Langit Xuanmen, murid-murid yang berdiri di dekatnya, cukup menarik. Sayang sekali membunuh mereka. Aku tidak tega. Mengapa aku tidak bersenang-senang dengan mereka? Aku ingin lihat siapa yang berani. Kau Yang Mulia Langit palsu, menghadapi Tuan Muda Yamamoto, Meriam Yamata no Orochi. Kau masih berani di sini, mengoceh omong kosong. Kau mencari mati, bajingan. Tembakan meriamnya, tembak meriamnya. Meriam Yamata no Orochi Anda. Tidak ada istimewanya. Mari kita akhiri ini. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Ada apa ini? Astaga, apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba kekuatan spiritualku hilang? Apakah kalian semua merasa sekarang kaki kalian lemas? Anggota tubuh kalian lemat. Percuma saja. Semua yang hadir telah diracuni oleh kami. Ini adalah gas beracun terbaru yang dikembangkan oleh faksi barat kami. Tidak ada penawarnya. Jangan buang-buang usahamu. Menyerahlah saja. Jalan. Kau wanita celaka. Malam ini, kau telah membantu pria ini di mana-mana. Sekarang, aku akan membereskanmu. Yamamoto, jangan keterlaluan. Keterlaluan. Dewa Perang Bangsahu? Kau telah ditempatkan di tempat lain selama bertahun-tahun. Apakah itu berarti kau belum dinodai oleh penipu ini? Apa katamu? Itu benar-benar luar biasa. Hanya memikirkannya membuatku senang. Tidak menyangka tangan-tangan yang telah merenggut nyawa tak terhitung berlumuran darah saat disentuh. Ternyata sangat halus.
Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Aku bisa memberimu apa saja. Kau wanita kotor. Jika kau tidak tinggal bersamaku di ranjang hari ini, maka kau hanya bisa tinggal di tanah ini. Sudah kau pikirkan baik-baik. Dan kalian semua. Selama kalian beberapa orang dengan patuh menemaniku ke kamar pengantin, aku bisa berbelas kasih dan mengampuni nyawa kalian. Bajingan. Kalau begitu, sebelum aku masuk kamar pengantin, bukankah seharusnya aku membunuh seorang pecundang dulu untuk memeriahkan suasana? Maaf. Kau belum bisa mati. Aku ingin kau melihat dengan matamu sendiri bagaimana aku bermain dengan wanita-wanitamu, lalu membunuh rekan-rekan senegaramu. Tuan Muda Yamamoto, aku bersedia melayanimu dengan rajin. Kau ingin wanita atau uang? Asalkan kau melepaskanku, aku akan menyerahkannya dengan kedua tangan. Tuan Muda. Aku darah dagingmu sendiri. Meskipun kau tidak menyelamatkan orang lain, kau harus menyelamatkanku dulu. Ini semua salahmu, kau tak berguna. Karena membuat Tuan Yamamoto murka. Aku sarankan kau menebus dosamu dengan mati. Jangan melibatkan kami, dan membuat kami mati bersamamu. Justru karena ada anjing-anjing peliharaan sepertimu, maka orang-orang seperti Yamamoto menyerbu negara kita dengan begitu mudahnya. Sebagai seorang pria terhormat dari bangsa Hu, selama aku masih punya napas, aku tidak akan tunduk pada sampah sepertimu. Kau ingin menjadi pahlawan sekarang? Dengan hak apa? Hanya dengan tinju. Tak berdayamu. Kalian yang disebut orang-orang bangsa Hu. Tidak. Scarlet, hari ini aku akan memberimu pesta untuk matamu dan membiarkanmu melihat keperkasaan pria-pria hebat Jepang kita. Menyerbu wilayah kami, menghina rekan sebangsa kami. Seorang pria bisa dibunuh, tapi tidak dihina. Darahku ternyata berguna. Dulu, aku pernah berkata bahwa untuk sepenuhnya menguasai jarum 9 naga Xuanmen adalah menjadi yang mulia langit Xuanmen sejati. Sekarang, dengan 9 naga di tempatnya, segala sesuatu di Xuanmen akan melayanimu sebagai tuan. Yang mulia langit. Ambil posisi kalian. Tidak. Mengapa aku tidak pusing lagi? Dan perasaan lemah sebelumnya juga sudah hilang. Tidak mungkin. Ini adalah gas beracun yang aku khusus. Bersiaplah, orang-orang bangsa Hu. Formulasikan. Ini sama sekali tidak memiliki penawar. Dan tidak ada cara untuk memecahkannya. Aku mengerti. Stimulan. Mereka pasti menggunakan semacam stimulan. Overdosis stimulan. Memang bisa menciptakan ilusi bahwa gas beracun telah dinetralkan. Orang sakit Asia Timur yang bodoh. Apa kau benar-benar berpikir stimulan ini bisa benar-benar menetralkan racunmu? Jika kalian hanya menunggu racun itu bereaksi, mungkin sebagian kecil dari kalian bisa bertahan dalam keadaan kelumpuhan seluruh tubuh, bisa nyaris bertahan hidup. Tapi sekarang, stimulan itu hanya akan membuat kalian menyerap gas beracun lebih cepat. Begitu efek obatnya hilang, kalian semua akan mati. Apa? Aku tidak ingin mati. Segel surga mendalam Xuanmen. Di atas, ia dapat menekan takdir gunung dan sungai. Di bawah, ia dapat membersihkan wabah dan roh jahat. Racun mematikan belaka. Dapat dengan mudah dihilangkan. Yang mulia langit, selamatkan aku. Yang mulia langit, selamatkan aku. Yang mulia langit. Ye terapi bangsa Hu kami yang bermartabat diturunkan selama 1000 tahun. Luas dan mendalam. Bagaimana bisa dipahami oleh kalian berdua anjing penjilat asing? Tang Yu. Murid ada di sini.
menyandera rakyat, dan meracuni mereka di depan umum. Kejahatan apa yang pantas kau dapatkan? Atas kejahatan mereka, mereka pantas mati. Pantas mati. Kurasa kau bertingkah seperti babi. Kau ketagihan. Bukan. Biar ku beritahu. Aku adalah pewaris. Tunggal konsorsium Yamamoto. Aku ingin melihat. Siapa yang berani menyentuhku? Bahkan jika kau mengandalkan harta kuatmu, apa yang bisa kau lakukan? Apa kau berani menyentuhku? Park Guk-chang adalah tamu terhormat Tuan Muda Yamamoto. Beraninya kau menyentuhnya. Tamu terhormat. Menghina suanmenku. Menggangguku. Jangankan ini, tamu terhormat dari Jepang kecil ini. Bahkan jika itu dia, aku akan tetap membunuhnya tanpa ragu. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah pewaris. Tunggal konsorsium Yamamoto. Bahkan jika kau membunuhku, seluruh konsorsium Yamamoto tidak akan melepaskanmu. Meracuni secara publik, membunuh warga sipil. Semuanya adalah kejahatan berat. Hanya Seibatsu. Apa kau masih ingin menggoyahkannya? Hukum bangsa Hokamiya. The film was translated and Dekret kekaisaran tiba. Yang Mulia Langit Xuanmen, berlutut dan terima dekretnya. Dekret kekaisaran. Yang Mulia Langit Xuanmen hanya tunduk kepada patriark dan tidak berlutut kepada putra langit. Xian, itu benar-benar mendominasi. Jiang Chen dari Xuanmen dengan hormat mendengarkan titah suci. Menghadap untuk menolak titah kaisar. Mengapa kau tidak berlutut? Murid-murid Xuanmenku, sejak zaman kuno, tidak tunduk pada dewa, dan tidak berlutut pada penguasa. Kau tidak menghormati penguasa. Apa kau menentang penguasa negara? Murid Xuanmen diberikan dispensasi kekaisaran khusus. Sudah selalu seperti ini sejak zaman kuno. Bagaimana seseorang bisa tidak menghormati penguasa negara? Dekret kekaisaran. Berdasarkan mandat langit, penguasa negara memutuskan Yang Mulia Langit Xuanmen menyembuhkan yang sakit dan menyelamatkan dunia dengan dunia di hatinya. Mulai besok, akan mengadakan upacara penganugerahan. Dia dengan ini dianugerahi gulungan besi pengampunan dan diangkat menjadi penasihat kekaisaran peringkat pertama. Berdasarkan perintah kekaisaran, gulungan besi pengampunan ini adalah medali pembebasan hukuman mati. Apa kau tidak dengar? Penguasa negara menyatakan bahwa besok penguasa negara akan secara pribadi menganugerahkan Yang Mulia Langit sebagai penasihat kekaisaran peringkat pertama. Itu adalah posisi di bawah 1 orang dan di atas 10.000. Ini adalah status yang mulia di puncak kekuasaan. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia hanya sampah tingkat rendah. Kau bahkan tidak mampu melindungi istrimu sendiri. Seseorang yang bahkan tidak bisa membeli rumah tanpa meminjam uang. Benar-benar pecundang. Dia hanya mendapat sedikit keberuntungan. Itu saja. Bagaimana dia bisa begitu saja melambung tinggi menuju kesuksesan, berteriak dan menjerit? Apa ini? Penjaga. Bahwa dia pergi untuk hamba yang rendah ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang Mulia Langit Xuanmen, penguasa negara sudah tahu bahwa Yamamoto dari Jepang menculik penduduk bangsa Hu, membahayakan keselamatan bangsa Hu. Hamba akan membawa mereka semua pergi. Kau tidak keberatan kan? Karena ini adalah kehendak penguasa negara, aku tentu saja tidak keberatan. Aku yakin penguasa negara pasti akan menghukum mereka dengan berat. Tua, jangan berpikir bahwa konsorsium Yamamoto yang bermartabat ini hanya memiliki cara yang terbatas. Sudah kubilang sejak lama, jika aku tidak bergerak, dia pasti akan mati. Sialan. Kau menyiksaku. Aku ingin pengacara. Keponakan ipar, Demi Lulu. Tolong lepaskan aku. Aku pasti akan bertobat. Memulai lembaran baru, kau hanya tahu, kematianmu sudah dekat. Dan kau hanya takut mati, itu saja. Tolong lepaskan aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Guru.
Jiang Chen, terima kasih. Berterima kasih padaku untuk apa? Bukankah Untuk sudah menjebaknya. Jika ini bukan menjebak utusan asin. Apalagi? Bagus. Tuan Yamamoto, tenang saja. Bersamaku, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan apapun. Aku pasti akan membuatmu merasa nyaman. Milikmu. Sangat bagus. Sekarang bukti sudah jelas. Kenapa kau tidak menyerah dan menerima hukumanmu? kau merendahkan diri seperti ini kepada konsorsium Yamamoto? Apakah kau tidak punya rasa malu? Malu. Malu hanya untuk kalian orang rendahan. Kami, konsorsium-konsorsium ini, menghargai keuntungan. Selama kau menerima hukumanmu, aku percaya konsorsium Yamamoto tidak akan pelit dengan kekayaan dan kerjasama. Guru. Jiang Chen, kakak senior Chi dan aku akan melindungimu. Kamu telah mewarisi kekuatan yang mulia langit. Melarikan diri seharusnya tidak sulit. Xuanmen bisa ada tanpa kita, tetapi tidak bisa ada tanpa yang mulia langit. Lagi pula, sebagai dewa perang janin. Orang-orang ini masih tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tang Yue, jangan sombong begitu. Apa kau pikir hanya karena kau dewa perang, kau istimewa, dan keluarga bangsawan kami bisa menopang separuh alam? Tentu saja, juga bisa memecatmu sebagai dewa perang. Tenang saja. Setiap orang yang hadir hari ini, setiap satu pun, tak satu pun dari kalian akan keluar hidup-hidup. Ibu, apapun yang kau inginkan, datanglah padaku. Nah, ada apa? Apakah kamu membuat masalah di luar lagi ada apa? Orang tua bodoh. Putramu memang menyebabkan masalah. Dan itu bahkan masalah yang cukup besar untuk menembus langit. Kalian semua, jangan sentuh anakku. Apapun itu. Hadapi aku dengan semuanya. Orang tua bodoh. Apakah kau ingin tahu apa yang dilakukan putramu yang berharga itu? Ini berkolusi dengan dewa perang, berusaha memberontak, kejahatan dengan hukuman pemusnahan 9 turunan. Kau, bisakah kau menanggungnya? Aku mungkin saja melepaskan putramu. Tapi, dia harus pergi ke konsorsium Yamamoto dan memohon pengampunan mereka. Mungkin saat itu, kau dan putramu mungkin masih memiliki cara untuk bertahan hidup. Siapa konsorsium Yamamoto? Tolong beritahu aku. Aku mohon padamu. Bebaskan dia. Bebaskan anakku. Dasar binatang. Apapun itu, datanglah padaku. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Aku tidak menyadari kau adalah putra yang berbakti. Namun, hari ini, jika kau ingin menyelamatkan nyawa ibumu, kau harus berlutut. Dan, seperti seorang pria, merangkakkan kaki Tuan Yamamoto dan Ko. Buat beberapa suara binatang, agar kami semua mendengarnya. Untuk diberi gelar yang mulia langit, apa hebatnya itu? Bukankah kau masih seperti binatang, masih tidak berlutut? Tidak boleh berlutut. Yang mulia langit Xuanmen, sambut penguasa negara. Kenapa ada penguasa negara lagi? Atas mandat langit, penguasa negara menitahkan Yamamoto dari Jepang memasuki tanah kami, menghina dan menindas rakyat kami, dan mencuri artefak ilahi Xuanmen. Rakyat jelata Jiang Chen dipercayakan misi di saat krisis, dan berhasil menangkap dalangnya. Karena itu, dia dianugerahi gulungan besi pengampunan untuk menunjukkan rahmat suci. Kupikir itu sesuatu yang penting. Ternyata itu hanya lempengan besi. Token emas pembebas kematian ini. Untuk yang menyedihkan, makhluk tak berarti sepertimu. Memang berguna. Tapi bagi kami, itu tidak berguna. Bagi kami para bangsawan, salah satu dari kami, untuk berurusan denganmu, sangat mudah. Siapa yang menyuruhmu bangun? Dari mana gadis berambut kuning ini berasal? Beraninya kau berbicara seperti itu kepada Patriarki. Kau baru saja membaca penguasa negara, dan sekarang kau tidak bisa membedakan tempatmu sendiri. Token emas pembebas kematian ini hanya bisa menyelamatkanmu sendiri. Kau orang tua bangka, tidak bisa menyelamatkan. Siapa bilang hanya ada gulungan besi pengampunan? Titah penguasa negara baru dibaca setengah, dan kau sudah begitu tidak sabar melompat untuk memprovokasi, menodai rahmat suci. Mungkinkah
kau mencoba bersatu untuk memberontak. Yang Mulia Langit Xuanmen memiliki keahlian dalam menilai orang dan mempertimbangkan garis keturunan Xuanmen. Kesetiaan mereka yang tak tergoyahkan dalam menjaga. Pencapaian mereka tercatat dalam sejarah. Dengan ini menganugerahkan kepada Yang Mulia Langit Xuanmen gelar Penasihat Negara, memegang jabatan resmi peringkat pertama, turun-temurun dan abadi, atas perintah kekaisaran. Ini, apa artinya ini? Apa maksudku? Mulai sekarang, Yang Mulia Langit Xuanmen akan menjadi penasihat kekaisaran. Tidak akan pernah diganti, tidak akan pernah dihapuskan. Yang Mulia Langit, terima titahnya. Yang Mulia Langit, terima titahnya. Bagus. Bagus. Sungguh Yang Mulia Langit Xuanmen yang hebat. Sungguh penasihat kekaisaran tingkat pertama yang hebat. Karena kau tidak akan memberiku jalan keluar, maka tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos begitu saja. Keluarga Jin kita telah melahirkan naga sejati. Nah, Ibu, dalam hidup ini, hal yang paling benar yang telah kulakukan adalah melahirkanmu. Kamu akan selalu menjadi kebanggaan terbesar Ibu, kebanggaan terbesar. Ibu, apa yang kau lakukan? Ibu tidak mampu. Tapi Ibu tidak akan pernah menjadi beban bagimu. Ibu, kau baik-baik saja. Tidak mungkin. Si tidak berguna ini benar-benar menjadi penasihat kekaisaran peringkat 1. Bagaimana ini mungkin? Tunggu sebentar. Dalam penguasa negara, hanya tertulis, Yang Mulia Langit Xuanmen layak untuk posisi penasihat kekaisaran, tapi tidak dikatakan bahwa dia, Jiang Chen, adalah penasihat kekaisaran. Benar, selama dia bukan Yang Mulia Langit, kekuatan besar ini tidak akan jatuh ke tangannya. Rebut kembali cincinnya. Segala sesuatu milik Yang Mulia Langit ada di dalam cincin. Berikan cincin itu padaku. Hormati aku sebagai tuanmu. Konsorsium Yamamoto dan Ko tidak akan memperlakukan siapapun dengan tidak adil. Tuan Yamamoto dan Ko, apa yang kau katakan benar. Jika posisi penasihat kekaisaran jatuh ke tanganku, dan dengan konsorsium Yamamoto mendukungku dari belakang. Kalau begitu, posisi penguasa negara, mungkin aku juga bisa memperebutkannya. Nah, kamu terlalu gegabah. Ibu, selama aku di sini, bagaimana mungkin aku membiarkanmu terluka? Ibu, ini adalah Bailo, menantu perempuanmu. Kau bahkan belum mencicipi anggur pernikahan. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu terluka? Kau bahkan belum menggendong cucumu. Ini benar-benar mengharukan. Namun, pemandangan mengharukan ini harus berakhir. Nah, serahkan cincinmu dan identitasmu sebagai Yang Mulia Langit. Jika tidak akan ada tempat bagimu. Dia adalah Yang Mulia Langit Xuanmen dan juga penasihat kekaisaran. Kau hanya keluarga bangsawan dari ibu kota kekaisaran. Kepercayaan diri apa yang sebenarnya kau miliki untuk mengatakan kata-kata seperti itu? Kepercayaanku tidak cukup. Kalau begitu, semua keluarga bangsawan bersatu. Apakah itu cukup? Hampir semua keluarga bangsawan terkemuka telah berkumpul. Bahkan baginda penguasa negara pun akan waspada. Serahkan posisi Yang Mulia Langit. Jika tidak, bahkan jika kau bisa melarikan diri, ibumu, istrimu, dan semua orang yang terhubung denganmu, penguasa negara tidak akan menyinggung semua keluarga bangsawan kami, hanya demi seekor binatang rendahan sepertimu. Jiang Chen, Xia, apakah kau benar-benar berniat? Namun, mengingat situasi saat ini, murid Xuanmen Chuxia tidak memiliki keterikatan dan tidak takut pada tokoh-tokoh berkuasa. Saya memohon kepada ketua sekte Yang Mulia Langit untuk menunjuk saya dalam krisis ini. Kau berani. apakah kau sudah mengambil keputusan? Tokoh-tokoh kuat ini adalah kelompok yang memimpin Bansahu. Aku Jiang Chen, awalnya adalah rakyat jelata. Untungnya, aku disukai oleh Yang Mulia Langit dan menggantikannya di masa krisis untuk melindungi Xuanmen. Dan aku bukan murid Xuanmen. Sekarang, setelah juga dianugerahi oleh penguasa negara, aku merasa malu. Oleh karena itu, aku telah memutuskan untuk mengembalikan warisan dan menyerahkannya kepada yang berbudi luhur dan cakap. Murid senior Xuanmen, Zhu Xia, akan menggantikan sebagai Yang Mulia Langit. Ini dibenarkan dan sah. Selamat, kakak senior. Selamat, kakak senior. Atas kenaikanmu ke posisi Yang Mulia Langit. Atas penobatan sebagai Yang Mulia Langit. Mulai sekarang, aku adalah Yang Mulia Langit Xuanmen. Dan juga penasihat kekaisaran. Jadi begitu. Zhu Xia, dari adikku. Aku sudah mendengar ceritamu. Jadi ini rencanamu selama ini. Ini benar-benar tanpa celah. Zhu Xia. Dia
Apa yang terjadi di sini? Kakak senior Chu. Kamu dan Yamamoto saling kenal. Tentu saja kita saling mengenal. Alasan adikku datang. Sepenuhnya atas undangan. Zushia, Kakak senior Su. Apakah yang dia katakan itu benar? Zushia, berikan cincin itu padaku. Aku bisa menjamin masuknya dirimu ke negara kami. Zushia, beraninya kau? Kau berani membunuh teman dari negara tetangga. Tidakkah kau takut raja akan menghukummu? Aku adalah Yang Mulia Langit Suanmen, penasihat kekaisaran bangsa Wu. Dia hanyalah seorang Jepang. Kedudukan apa yang dia miliki? Apa kau bahkan layak menyentuhku? Murid Suanmen mencoba pemberontakan, bersekongkol untuk merebut takhta. Buktinya sudah jelas. Kejahatan mereka pantas dihukum mati. Zushia, apakah kau mencoba melanggar perjanjian? Melanggar perjanjian? Kau sekarang tidak lebih dari seekor tikus di selokan. Kau ini apa? Apa kau bahkan layak mendiskusikan perjanjian denganku? Kau tidak bisa dipercaya. Jangan lupa, aku pernah juga seorang Yang Mulia Langit. Semua yang kau tahu, aku juga tahu. Dan ketika aku menggantikan posisi itu, hal-hal baru yang aku integrasikan, kau pasti tidak tahu. Itu hanyalah mantra yang diwariskan oleh para Yang Mulia Langit berturut-turut. Jarum 9 naga dan cincin langit mendalam. Keduanya ada dalam kepemilikanku. Dengan 2 artefak ilahi ini, aku tak terkalahkan. Meskipun menggunakan 2 artefak ilahi yang agung ini, dapat dengan mudah mengambil nyawa kalian. Sebagai penasihat kekaisaran, mengapa aku perlu bertindak secara pribadi? Siapapun di antara kalian yang membunuh mereka akan menerima dukungan penuh dari penasihat kekaisaran. Penasihat kekaisaran, apakah itu benar? Kekuatan yang hanya kalah dari 1 orang. Aku khawatir. Bahkan keluarga Yamamoto dari Jepang tidak sebanding dengan itu. Jika karena aku, keluargaku bisa menerima dukungan dari kediaman ahli strategi, maka pencapaianku cukup untukku memulai lembaran baru dalam catatan klan. Siapapun yang berani melangkah maju lagi, jangan salahkan aku jika pedangku tanpa ampun. Kakak senior Su, Suanmen menyelamatkan hidupmu dan mengajarimu keterampilan. Apakah kau benar-benar berniat untuk memusnahkan mantan sesama muridmu? Dia rela membunuh gurunya untuk merebut kekuasaan. Hal keterlaluan semacam ini bisa melakukannya. Akankah dia mempertimbangkan persahabatan masa lalu? Yang Mulia Langit, Yang Mulia Langit, pembunuh yang membunuhmu. Aku memang telah menemukan. Tapi untuk membalas dendammu, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya. Namun, yakinlah, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kedua muridmu. Mengapa kalian masih berdiri terpaku di sana? Keluarga mana di antara kalian yang tidak sangat kuat? Meskipun Tang Yui kuat, aku tidak percaya dia benar-benar berani membunuh. Penasihat kekaisaran benar. Meskipun Tang Yu kuat, dia adalah dewa perang. Dia tidak pernah membunuh orang tak bersalah. Hari ini, jika kau berani membunuh salah satu dari kami, semua keluarga bangsawan dan ningrat, dalam sekejap, akan menyebabkan kehancuran yang meluas. Sebagai dewa perang, kau tidak akan mau negara ini hancur, bukan? Kamu tercela. Tang Yu, sebagai dewa perang, tidak bisa membunuh mereka yang akan kubunuh. Mereka yang tidak bisa dia bunuh, akan kubunuh. Mari kita lihat siapa di antara kalian berani melangkah maju lagi. Raja telah tiba. Disinilah para raja berturut-turut melakukan pengorbanan Feng Shan kepada surga. Bagaimana mungkin kau membiarkan pembantaian sembarangan seperti itu? Benar-benar berani dan sembrono. Yang mulia, ini semua dia. Itu Jiang Chen. Dia berkolusi dengan dewa perang, membantai keluarga bangsawan, berniat menjerumuskan bangsa Hu kita ke dalam kekacauan, dan berkomplot melawan negara. Mohon Yang Mulia menyelidiki sepenuhnya. Mohon Yang Mulia menyelidiki sepenuhnya. Mohon Yang Mulia menyelidiki sepenuhnya. Yang Mulia. Yang Mulia, bukan begitu. Putra hamba sepenuhnya setia kepada bangsa Hu. Cukup. Jiang Chen, kau adalah penasihat kekaisaran yang secara pribadi kami tunjuk. Kau beritahu aku, apa yang terjadi di sini? Penguasa negara ada di sini. Keadilan langit akhirnya tiba. Lihatlah kalian para pengkhianat dan penjahat. Bagaimana kalian masih akan berkeliaran? Pengkhianat Zushia, kau dengan licik merebut kekuasaan dan menghasut kekacauan di antara rakyat dengan kejam membasmi sekti Suanmenku. Orang-orang ini, siapa yang membunuh mereka semua? Melapor kepada penguasa negara. Situasinya kritis. Menghunus pedang dan membunuh murni untuk membela diri. Ini pertanyaan dari penguasa negara untuk Jiang Chen. Mengapa kau berbicara di luar giliran? Rakyat memang dibunuh olehku. Ada alasannya. Hamba Anda Zushia tidak mempermalukan misinya dan dengan ini mempersembahkan artefak ilahi Suanmen.
Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Ini dia. Metode Xuanmen untuk membalikan hidup dan mati. Ini benar-benar luar biasa tak terlukiskan. Selamat kepada penguasa negara. Semoga pemerintahan Anda abadi selama-lamanya. Dan abadi selamanya. Dan abadi selamanya. Jiang Shen dari Xuanmen, Dewa Perang Tangyo. Kami senang hari ini. Jadi kami memberimu kematian sebagai pengorbanan kepada surga. Jadi semua ini diatur olehmu, penguasa negara dari balik layar, Yang Mulia Langit, dan Yamamoto. Tabib Ilahi Wang, Park Bukcheng. Jika kami tidak secara diam-diam mengizinkannya, bagaimana mungkin pemberontak asing rendahan itu bisa melangkah bahkan setengah langkah pun ke wilayah kami? Orang yang bermargali itu bisa dengan mudah melarikan diri dari penjara Xiaoyu. Itu juga kau. Lancang. Karena kau adalah orang yang sekarat, kami akan membiarkanmu mati dengan pemahaman. Zuxia, Hamba Anda ada di sini. Jika bukan karena anugerah yang mulia, penguasa negara, bagaimana mungkin keluarga yang kecil ini bisa mendapatkan kekuatan sebesar ini? Juga, bukti Anda meniru Yang Mulia Langit. Itu juga penguasa negara. kami menyuruhmu berbicara tentang masalah penjara Xiaoyu, tapi kami tidak menyuruhmu berbicara tentang pengawasan, pembocoran rahasia tanpa izin. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Benar-benar layak menjadi penguasa negara. Bahkan mereka yang sepenuhnya setia kepadanya, dia bunuh tanpa ragu. Anjing yang mengira dirinya pintar, bukanlah anjing yang baik. Hanya saja, mulai sekarang, bangsa Huku tidak akan lagi memiliki Xuanmen. Adapun keluarga kekaisaranku, itu akan bertahan selamanya. Bertahan selamanya. Bertahan selamanya. Jiang Chan, jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan hari itu, ketika Yang Mulia Langit memilihmu. Di bawah langit, hanya bisa ada satu, Yang Mulia Langit yang bisa membalikan hidup dan mati. Jika kau tidak mati, aku tidak bisa beristirahat atau makan dengan tenang, dan tidak bisa tidur di malam hari. Membalikan hidup dan mati. Sungguh membalikan hidup dan mati. Kau hanya demi keinginan egoismu sendiri, mempertaruhkan seluruh nasib bangsa. Memanjakan suku asing. Melukai rakyat setia. Kau tidak layak menjadi seorang raja. Lancang, tidak layak menjadi seorang raja. Itu aku, yang secara pribadi memimpin pasukan untuk melindungi jutaan mil sungai dan gunung. Akulah yang memerintah negara dan membawa kedamaian, meletakkan dasar bagi kedamaian abadi, melihat sepanjang zaman kuno dan modern. Raja mana yang bisa mencapai jasa seperti itu? Aku, prestasi saya melampaui 3 raja bangsa. Kebajikan saya melebihi 5 kaisar. Aku adalah kaisar untuk selamanya. Yang mulia, demi bangsa dan demi keluarga, telah mengerahkan segala upaya. Bagaimana bisa kau, seorang pemuda berambut kuning belaka, berbicara omong kosong dan sembarangan memfitnah? Yang Mulia Langit, kau belum mati. Yang Mulia saat itu memang berani dan terampil, menguntungkan semua orang. Murid Anyu memberi hormat kepada Yang Mulia Langit. Murid Bailu memberi hormat kepada Yang Mulia Langit. Sialan, jadi kau bisa keluar juga. Di mana kau bersembunyi sebelumnya? Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kau telah menyukai pejabat pengkhianat, menyalahgunakan klan, dan bahkan untuk merebut artefak Xuanmenku. Tidak ragu memperkenalkan suku asing, menciptakan perselisihan internal, menyebabkan rakyat sangat menderita. Untuk semua alasan ini, kau tidak lagi pantas menjadi seorang raja. Bagaimana jika ada perselisihan internal? Bagaimana jika rakyat sangat menderita? Selama aku tidak mati, dunia ini tidak akan jatuh ke dalam kekacauan. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Mengapa kau tidak menawarkan metode membalikan hidup dan mati kepadaku hari itu? Jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Semua ini sudah ditakdirkan. Siklus hidup dan mati adalah dalam langit. Sebagai raja sebuah negara, kau mencoba membalikan hidup dan mati, yang secara inheren bertentangan dengan langit. Untuk stabilitas jangka panjang, agar kekuasaanku menjadi yang tertinggi di seluruh alam semesta, langit ini. Bagaimana jika aku menentang mereka? Menentang Dao Langit dengan nasib seluruh bangsa. Anda tidak dapat menanggung konsekuensinya. Bangsa Hu Anda juga tidak bisa menanggungnya. Konyol, aku bangkit dari awal yang sederhana. Konsekuensi apa yang belum pernah kulihat? Di dunia ini, tidak ada konsekuensi karma yang tidak bisa kutanggung. Panjang umur Kaisar. Dunia menderita kekeringan hebat. 1000 li tanah tandus. Tidak ada panen, tidak sehelai rumput pun tumbuh. Pegunungan membentang tanpa henti. Bisakah Anda menanggung ini? Tidak mungkin. Kau pasti menyebarkan rumor yang mengkhawatirkan. Di bawah pemerintahanku. Pasti. Negara pasti akan makmur dan rakyat tentram. Pasti akan ada panen melimpah tahun demi tahun.
Yang Mulia. Anda terikat pada penampilan. Segalanya muncul dari keserakahan. Aku akan gunakan teknik rahasia untuk memutus keserakahanmu dan memulihkan keadilan. Teknik rahasia Xuanmen. Jarum ilahi 9 naga. Bangkit. Apa ini? Ini sudah episode terakhir. Apakah mereka masih menghabiskan anggaran? Setelah dianugerahkan kemampuan ilahi dan teknik rahasia di dalam cincin 9 naga ini, masih banyak lagi. Cukup bagimu, nak, untuk dipelajari seumur hidup. Aku, penilaian berhasil. Atas nama Yang Mulia Langit, saya melapor ke 9 langit dan mempersembahkan kepada 9 dunia bawah, rakyat jelata Jiangche, dengan bakat luar biasa dan perilaku terpuji, boleh memegang artefak ilahi dan menjadi Yang Mulia Langit Xuanmen. Bagus. Siapa? Siapa yang berbicara? Ini adalah Xuanmenmu, para Yang Mulia Langit yang naik berturut-turut, menyampaikan suara mereka dari alam abadi. Sebelumnya, aku dibutakan oleh keserakahan. Aku tak tahu dunia ini dipenuhi takdir yang telah ditetapkan. Mulai sekarang, aku pasti akan menjunjung tinggi keadilan dan berusaha keras untuk memerintah dengan baik. Pedang. Selama seseorang hidup di dunia ini, sulit untuk lepas dari dua kata, keuntungan dan keinginan. Mulai hari ini, aku akan menganugerahkan pedang kekaisaran ini kepada Yang Mulia Langit Xuanmen. Dengan memegang pedang ini, kau boleh menghukum penguasa korup di atas dan pejabat pengkhianat di bawah. Melaksanakan kekuatan untuk mengawasi dunia. Penasihat Kekaisaran Jiangchen, terimalah pedang ini. Karena saya sekarang adalah Yang Mulia Langit, maka saya akan mulai dengan meluruskan keluarga bangsawan.